Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau telatnya panjang banget nih, telatnya 1 jam. Ya, jadi ya mata kuliah kita adalah teknologi eksplorasi. Ya, mungkin di sini saya lihat dari wajah-wajahnya nih, eh, wajah yang sudah mengalami alterasi semua saya lihat nih. Jadi bukan wajah baru ya. Oke, jadi ini pertemuan pertama. Salam kenal dulu. Nama saya Oki Fardiansyah, sesuai yang pasti udah pada tahu. Ya, saya baru mengajar teknologi eksplorasi di semester ini sebenarnya untuk bapak-bapak atau mas-mas di sini semua. Ada mbak-mbak nggak di sini? Ada ya? Ada ya. Ada Prof. Oh ada. Mas, manggilnya mbak atau ibu nih? Ya, oke gitu ya. Oke, terima kasih semangatnya dulu. Pertemuan pertama. Dan mohon maaf memang karena ini kan menjelang berbuka ya. Jadi kita santai dulu. Saya juga lagi nyiapin tadi soalnya. Nyiapin acara di masjid. Jadi ini tentang teknologi eksplorasi. Nanti kita diskusi saja. Kalau ada yang mau sharing silahkan. Tapi saya lihat mahasiswanya banyak juga ternyata. Kira sedikit tadi. 13 ya. Oke. Ya jadi teknologi eksplorasi ini coba saya share buku saja karena ini kan mohon maaf ya Bapak-bapak kan ini udah magister ya. Jadi saya langsung ke source-nya saja buku. Mungkin kalau kita lihat buku yang sudah paham eksplorasi mesti paham lah banyak teori-teori yang berkembang. Bukan teori, cerita. Saya lihat lebih cerita ya. Tapi tidak ada yang membukukan emang. Jarang yang membukukan tentang eksplorasi itu sendiri ya. Di sini ada buku dari saya pernah bacanya dari Marjorie Banks. Saya udah share tadi ya. Jadi oke, kita sedikit diskusi tentang eksplorasi itu ya. Sekarang nanti terkait teknologi eksplorasi. Eksplorasi itu pada intinya kan sebuah usaha untuk menemukan ya, sebuah usaha untuk menemukan sebuah prospek. Itu aja kan sebenarnya eksplorasi itu. Ya, ini definition of term exploration field activities take a place as part of strategy called a play to locate then define. Jadi kata kunci memang nanti adalah locate and define. Nah, kita bisa pakai ini untuk mungkin beberapa hal yang terkait. Mungkin eksplorasi migas juga sama atau air tanah juga sama. Intinya locate and define. Ini kata kunci dalam sebuah eksplorasi. Jadi kalau saya ditanya misalnya, saya ngacu ke Marjorie Banks ini, eksplorasi itu adalah locate and define. Ya, locate itu locate itu memposisikan, menentukan sebuah posisi di sini gitu. Jadi harus ada titiknya kan. Mendefine. Define itu berarti menggambarkan dengan jelas seberapa besar itu terkait sumber daya nanti kan. Ya kan bagian dari yang economically manageable mineral commodity. Jadi yang ekonomik tentunya yang dicari ekonomik. Nah, bahasa ekonomik di sini kan bisa macam-macam sesuai dengan bidangnya ya. Kalau di mineral tentunya dengan bisa dijual, bisa diekstrak dengan volume terhadap biayanya masuk gitu kan. Atau yang kalau di batu bara ada juga, atau yang di migas juga sama pasti dengan volume, atau yang tidak terlalu terlihat ekonomik komersial misalnya air tanah kan juga secara ekonomisnya adalah bisa dimanfaatkan oleh berapa banyak berapa lama ya kan. Kemudian ada juga yang lain mungkin ya eksplorasi yang lain. Nah, intinya locate and define. Nah, sehingga nanti mungkin kalau mau ada diskusi nanti boleh langsung kalau ada pertanyaan atau diskusi ya. Kayaknya kalau saya lihat dari yang kuliah ini bagusnya diskusi nih pertanyaan. Ya, jadi lebih ke locate and define. Nah, terus ada beberapa istilah misalnya brownfield, ya kan? Brownfield kalau ini. Brownfield, kemudian ada juga beberapa istilah blind atau dan lain-lain. Jadi banyak nanti istilah-istilah yang muncul dan itu pasti akan bersinggungan nanti dengan eksplorasinya mau nyari apa tadi, locate and define itu. Locate and define. Kalau kawan-kawan di MGI misalnya dia sangat sebut ya eksplorasi itu mencari sumber daya kan gitu aja. Ya benar, locate and define, mencari sumber daya ya. Dan nanti untuk ditambang. Oke. Oke. Nah, salah satu yang bisa jadi kita diskusikan di sini nanti terkait dengan teknologi eksplorasi juga ya kan adalah
Eksplorasi itu kan selalu berkembang. Kenapa selalu berkembang? Padahal objeknya itu aja sebenarnya. Yang dicari dari zaman dulu sampai sekarang itu, ya kan? Yang sifatnya ekonomis, ya kan? Tapi kenapa misalnya kasus misalnya kalau kita mineral emas, emas itu teknologi eksplorasinya makin lama makin ekstrim meningkat. Bahkan sampai teknologi pendeteksi sumber dayanya, perhitungannya dan seterusnya makin saya lihat makin kompleks, ya kan? Kenapa semakin kompleks? Padahal produknya sama aja dari dulu sampai sekarang kan. Migas juga seperti itu, semakin kompleks, ya kan? Nah, beberapa Wah, hal yang mengacu itu, Pak Oki. ya, suaranya hilang, atau gimana? Halo? Oke, saya lanjut ya. Oke, ya, jadi em, ini ya, jadi eksplorasi itu sebenarnya adalah penggenerate dari sebuah ide baru, ya kan, ide. Jadi untuk mencari akan ada ide. Nah, ide-ide ini kan sangat terpengaruh oleh yang namanya teknologi itu nanti. Karena makin ke sini kan makin ini. Sehingga saya pernah dengar senior-senior just di sana di luar ya. Di Aceh siapa namanya dulu ya. Ngomong teknologi semakin tinggi tapi implikasinya malah deposit atau discovery semakin rendah. Itu salah satu keanehannya. Nah, mungkin nanti bisa diskusikan itu ya. Dan itu di semua lini terlihat kenapa discovery semakin rendah padahal teknologi semakin maju. Tuh. Tapi ada juga satu dua discovery yang ditemukan dengan teknologi itu kan, teknologi eksplorasi. Artinya semakin mahal lah. Kalau teknologi semakin maju, semakin banyak, kata kunci lainnya kan berarti semakin mahal eksplorasi. Ya, yang dulunya zaman Belanda cuman bawa kuda sama palu kompas, paling bawa air raksa satu dua, ya kan? Bisa nambang itu di apa namanya tahun 1890-an dia nambang di Lebong Tandai dengan deposit yang sangat besar, ya kan? Waktu itu. Nah, tapi kekurangan yang dari teknologi non teknologi ya kita bilang non teknologi masa lalu, kemampuan masa lalu pasti akan menyisakan PR lagi untuk sekarang. Kenapa? Karena masih tidak maksimal. Nah, itu teknologi digunakan tuh kalau saya lihat lebih ke maksimalkannya, ya. Sehingga eksplorasi itu memang sebuah ide bisa the greenfield atau yang sudah pernah atau yang brownfield yang belum pernah ditambang sama sekali, ya kan. Kalau di Karuan Migas kan ada istilah apa namanya eksploitasi di apa namanya peningkatan sumur baru, ya kan, ya gitu-gitu kan ada. Air tanah juga seperti itu. Nah, itu terkait ke teknologi. Jadi kalau saya sendiri melihat teknologi itu lebih untuk mengoptimalisasikan yang sudah pernah ada gitu kan. Nah, sehingga kata kunci eksplorasi adalah ide, ya kan, ide. Misalnya saya dulu aja gampang aja gitu. Di HP kita sekarang ada Google Earth ya. Google Earth. Rata-rata orang sudah bisa melihat satelit rumahnya sendiri atau gunung, ya kan. Yang zaman dulu misalnya kita lihat aneh hutan aja. Tiba-tiba di satelit kita lihat sebuah longsoran-longsoran yang terlihat ini kok batunya aneh. Nah, itu menjadi temuan baru bisa juga kan. Itu sederhana. Teknologi HP yang sederhana yang semua orang bisa pegang itu bisa menjadi tools ya. Misalnya atau untuk mempercepat. Misalnya saya juga kadang-kadang tanya misalnya coba dong tolong buat 3 blok di ini yang prospek untuk komoditi A. Oke. Tinggal buka aja yang database yang ada terus selesai, ya kan? Mungkin setengah jam, sejam sudah kita buat bloknya bisa itu. Apalagi sekarang ada AI lagi. Mungkin draftnya bisa lebih cepat lagi kan. Karena dibantu untuk menarasikan sebuah teori ya. Teori ya. Tapi kalau untuk apa namanya data saya belum tahu bisa nggak ya. Nah, begitu. Artinya teknologi itu nanti hanya untuk mempercepat. Di mana ide itu? Nah, sekarang kita diskusikan masalah ide ini. Ide. Kalau secara gampang, ini bukan untuk menggunakan. Ini kita sharing saja. Jadi new ideas might come of the blue. Ya. Jadi ide itu nanti gampangannya di sini kalau Majori Bank dia menyebutkan dia ngambil dari banyak ini ya teori di eksplorasi sendiri digabung sama dia menjadi seperti ini kurang lebih. Jadi ada eh, skenario sampai 5 ide baru itu bisa muncul dan ini di Indonesia udah bener-bener terasa. Ya misalnya skenario satu itu adalah pengetahuan baru tentang geologi atau geofisika, oke, yang berdasarkan dari new mapping. Makanya kita juga berterima kasih kalau di sini ada dari Badan Geologi atau SDM ya.
Jadi kita berterima kasih. Kenapa data-data yang disurvei secara global dan terus-menerus oleh pihak pemerintah itu bisa membuka pemikiran baru juga, ya kan? Kan nggak mungkin swasta melakukan mapping sebesar-besaran, ya kan? Kalau negara kan ada kewajiban itu. Nah, jadi ada peta-peta geologi itu. Jadi misalnya mungkin tahun 60-an itu kan belum ada peta geologi regional, mestinya ya eksplorasi tetap sebatas dengan informasi lokal, ya kan? Atau yang sebatas dengan secara politikal telah terjamah oleh mungkin ya, penguasa masa lalu gitu kan. Nah, kalau sekarang kemudian muncul peta geologi regional, terlihatlah oh sebaran batunya di sini, ya kan? Oh, bentar ya. Ntar ya, saya izin bentar, bentar. Ada tamu bentar. Yep. Oke, maaf lanjut. Ada tamu. Ya. Oke, skenario satu, new knowledge of the geology and geophysics of an area becomes available for new mapping. Ya, baru. Misalnya yang kita rasakan sekarang apa ya? Ini peta geologi Sulawesi lah, kan itu lagi rame-ramenya tuh. Nah, peta sebar ultramafik itu kan menjadi sebuah pemikiran. Oh, di sini ada, oh di sini ada gitu. Atau nanti kalau era ultramafik udah selesai, mungkin mencari yang lain. Misalnya ada satu deposit, dia ditemukan di batuan granit, ya kan? Dicarilah sebaran granit, kan gitu. Atau ada yang lain ya, ada yang lain. Nah, termasuk misalnya ada data geofisika lain. Nah, saya juga lagi riset tentang geofisika apa namanya grafiti di regional Sulawesi ini. Tapi ya nanti kapan-kapan kalau udah publish bisa di-share. Jadi mau lihat ada nggak penampakan lain gitu untuk melihat tadi skenario satu bisa ada lagi. Karena eksplorasi itu kan harus ada ide. Nah, oke satu. Sehingga dia new mapping itu bisa mendikasi possibility of different style of mineralization, ya kan? Misalnya ini kasus mana ya? Banyak penemuan kalau di logam ya. Kalau di minyak saya kalau ada sini orang migas mungkin bisa share. Kalau saya di mineral pengalamannya banyak hal-hal yang diangkat dari yang dulunya tuh hanya dianggap biasa. Misalnya ya penemuan porfiri belakangan ini kan akibat itu dia. Skenario satu ya yang melihat adanya different style of mineralization yang mungkin hadir, ya kan, di distrik itu. Oke, skenario dua itu adalah eh ini lebih ke revisi model gampangnya gitu. Revisi model. Revisi modelnya terjadi ya di beberapa tempat misalnya revisi model itu di mana ya? Ya termasuk misalnya kalau di Freeport dulu kalau tahu sejarahnya kan dia mencari biji kan. Tidak ada skenario untuk pencarian porfiri kan. Karena porfiri itu eranya tahun 80-an. Walaupun tahun ketemunya 68 ya kalau nggak salah ya. Ketemu awalnya. Nah, itu skenario itu muncul sehingga Grassberg ketemukan. Nah, sekarang Grassberg muncul data banyak sekali, muncullah yang eh, biji-biji sekarang dalam. Nah, itu kan skenario 3 yang di skenario 2 ya, yang melihat adanya model-model baru yang harusnya bisa dikembangkan. Nah, itu. Kemudian 3, ya kan, a visit to other mining camps. Nah, ini yang sering dipakai kalau saya lihat oleh banyak perusahaan, ya, atau kita juga bisa pakai. Makanya set visit atau field trip itu penting. Kenapa? Ketika kita lihat sebuah yang lain, ternyata kita bilang, loh ini mirip dengan kita nih, oh, bisa dikembangin juga kayak gini nih gitu, atau begitu dan seterusnya. Jadi saling share tentang apa namanya setnya masing-masing itu kadang-kadang bisa meningkatkan ide baru, ya kan. Oke, keempat ya teknologi. Nah ini yang kita ngomongin teknologi. Oke. Eh, teknologi eksplorasi atau metodologi, ya kan. Misalnya sekarang misalnya ada teknologi tentang spektral analisis, ya kan. Jadi kita bisa melihat kristalografi ke mineralogi secara luas dengan waktu yang sangat cepat. Saya pernah kan soalnya 5.000 data, 5.000 data hanya waktu seminggu aja cukup tuh. 5.000 data bisa spasial kurang lebih ya 3 kali 4 kilo datanya. Jadi benar-benar teknologi itu bisa meng, mengapa dah, mengefektifkan eksplorasi jadinya. Ya. Gampangannya dulu kalau ada senior saya ngomong menghemat dengkul gitu. Ya, dengkulnya jangan dipakai mikir dulu. Jadi dengkulnya hemat. Oke. Kemudian skenario 5, nah ini juga sering terjadi. Kalau ini terjadi saat ini, ya. Kita bisa sharing, pasti merasakan skenario 5. Perubahan politik.
Ya, perubahan politik sangat memungkinkan. Misalnya kita punya ini secara politik yang bersih dulu, maaf, politik yang aturan normal dulu, misalnya kehutanan. Tahun-tahunnya Orde Baru, setahu saya tidak, saya waktu itu belum lahir juga. Jadi misalnya belum ada mungkin undang-undang tentang kehutanan yang cukup ketat ya. Kalau mau revisi silakan, apa, mengkoreksi silakan. Oke, sehingga ditemukanlah beberapa deposit yang sangat terkenal sampai saat ini. Misalnya PT Aneka Tambang menemukan Pongkor. Oke, kuncinya satu ya, Pongkor dengan deposit LS terbesar di Indonesia itu. Karena masuk ke 30 ton lebih. Kemudian 300 ton harusnya, tapi nggak tahu dapatnya berapa ya. Kemudian Freeport ya, Freeport di Gresik sana. Kemudian beberapa yang belum dikembangkan. Kalau Batu Hijau saya nggak tahu dulu status hutannya apa ya. Belum, nggak sampai ke situ. Jadi itu hutan-hutan yang ada di itu ada Taman Nasional. Pokoknya kan Taman Nasional yang mau ditambang. Gresbak itu Taman Nasional juga itu, ya kan? Hanya terjadi sebelum ada perubahan. Nah, ketika ada aturan nggak boleh main di Taman Nasional, maka beralihlah ke hutan lindung kan, masih boleh. Hutan lindung dieksplorasi. Nah, mulailah dapat banyak prospek, ya. Kayak kawan-kawan di mana dulu ada di Anglo American katanya nemuin ice Jur itu di kepala burung itu banyak banyak deposit yang ditemukan, ya. Selain nikel ya, kalau nikel itu nikel juga beberapa di hutan lindung sih, zaman-zaman yang pertama ketemu itu. Sekarang udah ini ya, udah terlanjur habis. Terus kemudian masuk hutan lindung masih bisa eksplorasi, masih bisa buat mining masih bisa di luar Jawa. Kemudian aturan lagi harus underground ya kan? Aturan itu political change-nya secara aturan dulu ya. Kemudian sekarang masuk tidak boleh sama sekali. Akhirnya prospek itu akan bergeser keluar, ya kan? Tapi suatu waktu jika lo dibuka peluang lagi ke hutanan, ya kan? Dengan undang-undang khusus misalnya, saya nggak tahu omnibus law masuk ke situ nggak, sampai bisa ngubah itu nggak, saya nggak tahu ya. Kalau itu bisa diubah, maka masuk lagi ke hutan lindung pertambangan, ya kan? Kemudian perubahan yang kita rasakan mungkin bapak-bapak sih kan dari umurnya mungkin ngerasain ini perubahan otonomi daerah yang dulu eksplorasi biasa saja, sentralistik ya dari Jakarta, tiba-tiba udah diubah ke daerah, masuk eksplorasi di mana-mana, menggila di mana, menggila dan di mana-mana, nah kan? Nah, itu berubah dan seterusnya. Termasuk kalau kita lihat kawan-kawan yang dari multinasional company yang dari luar, itu kan dia eksplorasi, ya karena mereka misalnya sekarang kawan migas kan nggak ada lagi eksplorasi dari luar ya, hanya pengembangan aja. Kenapa? Karena secara politik sudah di stop, ya kan? Mineral juga gitu, dulu sama, dulu kan pertama misalnya sama mungkin Rio Tinto atau BHP Group, ya kan keluar, tuh Newcrest, asal sebelum Newcrest apa Nimon, ya kan? Ada lagi kawan-kawan dari yang Freeport gitu kan. Freeport cuma main di Papua tapi nggak main kemana-mana dia. Yang eksplorasi banyak itu Nimon kan. Dan atau sebelumnya Normandy itu kan sebelumnya banyak perusahaan yang sebelumnya datang. Itu masih Orde Baru awal berubah sudah waktu zaman Soekarno kan nggak ada eksplorasi ya. Terus kemudian di Orde Baru politik berubah, reformasi hilang semua tuh. Tidak bisa ada penambahan lagi karena ada juga penguasa lokal kan atau efek otonomi daerah. Sekarang eksplorasi mulai menggila lagi dengan utama nikel ya. Nikel kenapa menggila? Karena teknologi pabrik mendekat. Sehingga ini masuk ke skenario 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ini langsung masuk sehingga eksplorasi nikel sekarang gila-gilaan lagi. Ya kan? Terasa. Jadi skenario ini perwakilan dari adanya hal-hal yang bisa menyebabkan eksplorasi itu kembali terjadi. Sehingga kalau ada bahasa, ah itu kan udah ditambang, eksplorasi kapan lagi? Masih akan ada. Bahkan ini misalnya saya sampaikan, di nikel eksplorasi laterit sudah habis-habisan kan. Tinggal gimana cara mengefektifkan atau saya lihat mengembali apa mendata ulang kadar-kadar rendah. Kan dulu kadar rendah di bawah 2 tuh. Sekarang 1,5, 1,3 udah ditambang lagi bisa bisa dijual. Karena ada yang makan kan, pabriknya ada. Jadi dia akan diulang lagi eksplorasinya, ya kan? Data ulang kayak kawan dari Pomala itu cerita ada kewalahan karena sudah direklamasi. Jadi dulu kan di bawah 2 kan dibuang jadi UAS, direklamasi. Ternyata masih kadarnya masih bisa ditambang juga sekarang. Nah, itu dia. Nah, entah gimana caranya. Nah, gitu kan. Atau ada yang lain. Apa ya timah, misalnya kasus-kasus timah itu kan itu lebih ke political change ya, saya lihat. Karena teknologi tidak terlalu banyak berkembang, tapi sekarang sudah bermain di PT Timah udah bermain di primer. Artinya ada di skenario
penentuan model lain nih. Harus ada model lain yang bisa dikembangkan nih. Primernya dong, nah, primernya. Sama. Nah, nikel ini yang belum dirasakan adalah primernya. Baru baru di sebuku Silo ya. Ada yang tahu Silo? Sebuku Island Earth yang ini sudah mengeksplor itu. Pencarian nikel sulfide. Tapi saya belum lihat laporannya. Ketemunya ketemu tapi belum lihat laporan untuk apakah prospek atau tidak. Jangan Inco dulu Inco sekarang Vale udah melakukan juga, tapi dengan studi hipotetik ya kan. Nah itu ke depan mungkin era itu akan kembali lagi dan itu belum disentuh, belum sentuh. Ya itu teknologi baru. Scanner satu bisa tuh yang berapa tuh? Tiga kali ya. Ya karena mungkin ada yang keluar negeri kan nickel sulfide itu kan sebenarnya kan 50-50 ya. Nickel sulfide itu kan nikel di dunia ini nickel sulfide dan nickel laterite. Ini dua dua hal ini 50-50 ditambangnya ya saling mengisi. Artinya kalau ada nikel sulfide yang perusahaan nikel sulfide yang di luar terus ke Indonesia, dia bisa mencari ya yang sulfide di Indonesia. Harusnya ada ya, harusnya ada. Nggak mungkin nggak ada harusnya. Nah, kemarin lihat di IAGI, di Balikpapan, saya ada yang presentasi ditemukannya pentralit di sebuah proyek yang besar. Maksudnya pentralit itu hadir di Dunit. Jadi, wah sudah ketemu nih, satu dua. Jadi, sedikit-sedikit ketemu. Nanti kita masuk di era mungkin ke depan, exploration, ada geofisika, ada pemboran incline di nikel. Itu nanti mungkin next step, ya kan? Ya, tapi kalau mau tahu sejarah juga, Inco juga kan ke Indonesia. Inco itu kan berbasisnya nikel sulfide copper, kobalt waktu di negara awalnya sana, di Inco, Kanada ya. Kompleks apa? Ya kan terus kemudian ke Indonesia nyari alterit. Nah, artinya kan dia mempelajari geologi banget ya. Berubah. Teknik eksplorasi pasti berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh diskusi saja. Jadi kita pelajaran kita tentang teknologi eksplorasi dan itu pasti akan terkait dengan banyak hal itu ya. Tidak mungkin kita tingkatkan teknologi, tapi kalau kesempatan eksplorasi itu ditutup sama politik, pasti nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin juga kita menciptakan sebuah eksplorasi dengan teknologi tertentu kalau risetnya tidak ada. Nah, jadi orang akademik atau orang-orang lab itu tetap dibutuhkan karena dia selalu melakukan riset-riset yang kemudian tidak sengaja itu bisa dibawa ke arah eksplorasi. Misalnya kemarin ada eksplorasi emas nih, dia pakai geofisika sounding, saya nggak tahu bisa ternyata. Kata dia bisa, tapi susah dibaca. Ya, mungkin belum saatnya bisa dibaca semua orang kan, tapi bisa. Ada yang menggunakan, pokoknya aneh-aneh lah. Jadi yang nggak umum di kita rasakan gitu. Nah, itu termasuk teknologi geofisik. Apalagi nanti kalau suatu saat bisa mendeteksi langsung unsurnya dari geofisik kimia ya. Nah, itu yang belum pernah ada. Oke. Tapi yang memang yang aneh jadi diskusi ini bisa semakin tinggi teknologi tapi kok discovery semakin rendah. Itu yang terjadi. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa gitu? Itu sebuah pertanyaan itu sebenarnya. Di sini bu ini nggak ada kayak, ada nggak ya? Jadi banyak pernyataan orang bahwa teknologi itu makin besar, makin makin maju, makin mencakup hal yang luas, tapi kok discovery-nya rasanya di semua komoditi minim jadinya. Ada yang bisa bantu di sini? Diskusi sebentar, 5 menit ya. Gimana? Halo? Oh, pada tidur ya. Gimana? Ada yang mau bertanya atau ada komentar? Ya, mungkin kalau dari saya ya, share aja Ya lah mungkin monggo. ya. Kenapa sedikit ya, ada kemungkinan ya memang kalau yang untuk teknologi sekarang ya masih segitu-gitu aja gitu. Artinya Mhm. IOP yang atau katakanlah daerah-daerah yang bagus atau potensi yang tebal gitu ya, potensinya itu sebenarnya sudah terpetakan gitu dari zaman dahulu, sehingga hanya itu saja gitu yang terkonfirmasi gitu. Sementara yang benar-benar baru atau fresh itu sudah sudah masuk ke kawasan PKP 2B atau kontrak karya atau IUK ya. Nah, Hmm. sementara yang benar-benar fresh baru itu belum ada kayaknya sampai sekarang gitu. Kira-kira lah, Ya ya, Prof. betul betul. Ya saya setuju tuh. Artinya sudah terjajah semua gampang gitu kan. Setiap langkah udah terjajah. Hmm, Sekarang tinggal sisa yang skenario 1, 2, 3, 4, 5 pada daerah yang sama kan. hmm, Gitu. Memang yang banyak dikembangkan teman-teman itu ya
Saya masih kontak sama orang-orang MGI soalnya, jadi ya memang melihat potensi lain di daerah yang sama. Jadi dari zaman dulu sekarang ya prospek itu aja, nggak berubah-berubah tuh, ya kan? Iya. Hmm. Tapi di luar negeri juga begitu. Jadi untuk kira-kira Hmm. kalau untuk biar dapat discovery baru, apakah mencari daerah baru atau daerah lama yang dibongkar kembalian gitu? Kira-kira enakan yang mana kira-kira? Kalau ada teknologi baru mungkin bisa, Prof. Ya, Karena biasanya seperti itu. Mau dari ya, minyak juga ya, atau di iya, apa di nikel lah ya, di mineral ya, karena apa dulu hanya bisa 18 up gitu ya, karena ada ya, mungkin penerapan yang baru gitu kan, teknologi yang baru, akhirnya ya makanya lebih mudah memanfaatkan yang ada gitu, atau teknologi yang ada gitu, ya, ya, daripada mencari daerah yang sulit gitu. Mungkin gitu, Prof. Terima kasih. ya, ya, saya setuju itu. Iya, ya saya setuju itu memang seperti itu memanfaatkan. Jadi skenario ini terlihat reliable banget ya. Jadi memang peningkatannya berdasarkan ini. Maka itu penting juga untuk kita membaca prospek-prospek lain, negara lain pun dibaca ulang karena banyak bahan geologi juga bisa mengacu ke teori-teori dari luar negeri sana kan, yang baru. Atau dengan misalnya kita itu Indonesia kan rata-rata secara pengalaman itu akan dibawa, akan di apa namanya, banyaknya dari Amerika Kanada, ya kan? Ya dari negara-negara kita maaf yang kiri gitu, sebutannya kiri, Rusia, Cina itu kan tidak banyak kita ambil keilmuannya, padahal mereka udah maju sekarang ya. Mungkin satu saat kalau ada lihat konsep-konsep Rusia, Eropa, China datang ke Indonesia dengan bawa konsep mungkin bisa juga berubah. Ini salah satunya adalah teman yang eksplorasi tentang REE. REE itu kan hadir udah lama saya juga menandatangani laporan REE mereka. Jadi rapor REE itu hadir karena dia dari Cina membawa eksplorasi gaya Cina dan dapat gitu kan. Indonesia nggak dapat, masih berantem doang gitu. Masalah hukum dan lain-lain teorinya dan seterusnya. Kalau mereka sudah pernah nambang, jadi mau nggak mau ilmunya pasti ada. Seperti itu ya, itu untuk keilmuan. Teknologi itu akan ngikutin. Nah, teknologi itu melihat pencariannya. Ya, kayak misalnya sekarang kita mau lihat satelit di daerah Bapak, misalnya yuk mana gitu. Nah, kita lihat aja di satelit di Google Earth tuh udah ada. Itu update bulan yang lalu kan. Atau lihat yang lain. Udah cepat itu. Semua orang bisa menjangkau itu. Nah, itu jadinya memang pengembangan. Apakah daerah lain itu bisa? Kemungkinan besar kalau terjadi perubahan political change, ya kan? Misalnya Timur Leste balik lagi ke Indonesia nih, maaf ya, ada kawan Timur Leste balik lagi ke Indonesia. Ya. Bisa balik lagi ke Indonesia, ya mau nggak eksplorasi mangan dan lain-lain mungkin bisa lagi dimainkan di sana. Kan dulu selesai di zamannya awal Orde Baru itu, karena selesai juga. Ya. Karena saya ketemu sama pelaku eksplorasi mangan itu dulu. Nah, jadi memang itu political change banget, ya kan. Kemudian ya yang lain hal lah ya. Nah, tapi memang salah satu kondisinya memang itu. Jadi hanya peluang discovery itu rendah karena lokasinya tidak ada banyak. Yang kedua, penggunaan orang juga kalau menurut saya sumber dayanya sangat terbatas karena sudah dihabiskan untuk di teknologi itu. Ya kan? Sebenarnya itu satu. Jadi semakin banyak teknologi, semakin gampang saya seperti administratif lah. Misalnya sekarang kita waktu mau ngebor, dulu ngebor aja lah ada singkapan kan oke-oke aja. Sekarang geofisikanya belum oke tuh. Geofisikanya apa modelnya? Habis itu geokimianya belum oke tuh. Jadi pertimbangannya banyak banget. Karena pertimbangannya sangat banyak itu, karena resikonya tinggi, akhirnya yang dicari adalah pasti deposit yang sangat menguntungkan, yang harus tinggi dan lama jadinya. Malah lebih lebih nekatnya kurang gitu. Ya kan? Nekatnya kurang. Kita bayangkan dulu di Lebong Tandai, saya udah pernah ke Lebong Tandai, itu dia punya 9 saf ya kalau nggak salah. Atau 12 saya nggak tahu. Dan sampai sekarang saya masuk ke level berapa itu masih bisa bernapas. Berarti kan teknologi dulu dalam pembuatan, dan dulu tidak ada micromine, tidak ada 3D. Tapi mereka bisa membuat ve- apa, ventilasi begitu sejuk tanpa bantuan blower. Itu kan luar biasa. Sampai sekarang terasa itu. Itu zaman Belanda ya, tahun 42 Belanda berhenti, terus tahun 49 dilanjutkan, 52 dilanjutkan oleh pengusaha dari Aceh. Nah, berarti kan masa lalu tidak ada masalah dengan teknologi, tapi malah lebih advance dalam penambangannya. Tapi masalahnya sampai sekarang tersisa sumber dayanya. Nah, itu masih bisa diambil orang, masih ya masih ada, jadi tidak optimal. Nah, jadi fungsi teknologi memang adalah mengoptimalkan
sebuah sumber daya. Menurut saya itu ya. Oke, tapi itu pun nanti ke depan next juga pasti ada teknologi baru yang akan termasuk mungkin political change yang belum terasa adalah bagaimana laut itu mau dieksplorasi ya kan. Laut kan sekarang lagi dieksplor tuh. Hanya kan siapa pemilik laut itu? Ya enggak? Logam-logam laut tuh banyak, Mn, kobalt, Cu, Pb, gold juga ada. Nah, itu ada di PB itu paling banyak ya. Nah, itu ada di laut dan itu gratis karena belum ada pemiliknya. Sekarang siapa? Nah, itu kan itu belum ada. Nah, itu butuh banget teknologi ya, teknologi kelautan utamanya, marine ya. Seperti juga di pasir laut ya, pasir laut Bangka-Belitung itu kan nggak tahu udah jadi dibuka nggak sih? Saya nggak tahu. Ya katanya sih merusak lingkungan ya, pengelola alam saya nggak tahu itu. Intinya politiknya diubah, aturannya berubah. Sama kawan juga saya dari Geopark Natuna. Saya kasih tahu, Pak, kok jadi geopark, Pak? Padahal kan iupnya banyak banget tuh silikanya. Masa sih? Iya, nggak sadar ya. Nah, perubahan kebijakan tentang apa namanya izin-izin pertambangan di kepulauan kecil berubah. Akhirnya iupnya rame di sana. Nah, kan jadi itu hal-hal. Tapi sampai sekarang belum ada penambangan yang berarti ya. Belum ada, baru eksplorasi aja. Itu salah satu perubahan politik, walaupun negatif. Misalnya negatif positif kita nggak tahu, yang jelas perubahan itu pun cukup dirasakan. Kalau zaman Belanda jelas tidak ada aturan, tergantung kolonial dulu kan gitu. Nah sekarang aturan kita ketat, selain negara ada internasional juga kan, jadi agak susah untuk berkembang. Itu kemudian harga komoditi juga ngaruh ya, harga komoditi ngaruh itu lebih ngaruh ke teknologi end usernya, apa namanya teknologi yang terkait teknologi maju. Jadi saya HP atau yang lain-lain ya kan. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Ini di sini sudah mau buka soalnya, atau di daerah Bapak mungkin sudah ada yang buka puasa ya? Gimana, ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, saya stop share dulu. Izin untuk apa namanya print screen ya. Bisa lihat ini dulu wajah-wajahnya, biar saya kenal nih yang baru pertama nih. Nanti ke depan kita bicara lebih detail mungkin. Oke, Ya, Pak. ya. Oke, siap. Pak Hadi. Wah, kayaknya orang lapangan semua ini. Bu Mardiana kita udah pernah ketemu kayaknya. Iya, Prof. Selamat malam. Kemarin belum ikut ekskursi ya? Udah, Prof. Oh, iya, iya, ya. Ya, nanti tuh eksplorasi mangan di kampung halaman. Baik, Prof. Baterai makin mahal loh. Oke, udah semua ini. Saya preskin dulu, mohon maaf ya. Kalau ada yang mau bantu preskin, ya silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada salah kata atau yang jelas maaf telat bangetnya. Ya, karena ini pas Ramadan. Ini juga saya mau balik lagi, ada yang diurus. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau Iya, Prof. telat-telat. Oh, ada Mbak Sartika juga ya? Wah, ada dua perempuannya berarti. Ya. Kalau Oktari ini wanita juga? Oktari Gracia, dan namanya kayak perempuan juga ya? Jadi ada tiga ya? Oke, nanti maaf tadinya saya mau kenalan satu-satu, tapi mungkin pekan depan lah ya. Semoga eh, tidak terpotong ini, karena sore ini agak susah waktunya ya. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan eh, tetap semangat, karena ini masih awal, semangat untuk kuliahnya. Kemudian tetap serius. Kalau ada yang mau tanyakan, WA ke saya langsung atau di grup tuh silahkan. Saya terbuka. Tidak usah terlalu kaku, santai aja. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.